Udah, Udahlah. kita berani lagi. Oke. Cuman Oke, thank you Bang Juma. Maafkan kalau salah-salah kata. Namanya debat, jangan masukkan ke hati. Ini cuma omong dialog Bang Juma. Dah, Ya? silakan. Iya, Jangan iya, gitu Bang iya. Juma. Cuma debat Iya, itu Bang Juma. silakan. Ayo, dialog aja, Silakan. profesional. Maafkan saya kalau saya salah-salah kata ya. Saya tidak butuh orang mulut besar tapi otak kosong. Lah, otak kosong gua tunjukin data. Gimana nya? Saya ajak kau bahasa Ibrani boleh? Saya tantang kau baca ini boleh? Otak kosong gimana? Kembali pada tema. Kau baik-baik. Kamu tadi kembali pada mengatakan saya esensi harus diskusi kita. belajar. Harus belajar Kamu belajar Ibrani Juma, lihat katamu. ini Juma. Perhatikan. Itu cuma kamu Sejak bisa baca semula itu. Al-Masih itu sudah ada. Ya, sejak semula Al-Masih sudah ada. Makanya Lalu dalam siapa? Targum Jonathan Lalu disebut dengan siapa yang Mesias. jadi mayat dulu baru Yang jadi Kristus? bukan ketika kita berbicara tentang Al-Masih ketika Lalu Maria menerima siapa kabar gembira, yang jadi tetapi saat mayat di sini untuk jadi Kristus? di sini proto evangelium sudah ada. Injil pertama kali diberitakan dan Injil yang diberitakan adalah Mesias. Kristus. Itu Tek pertanyaan saya, selesai Dik. Juma tidak mampu Dik. secara akademisi dengan Pertanyaan saya. saya, Dik. Makanya Siapa Juma, yang harus ketika kau jadi berhadapan mayat dengan dulu orang untuk yang jadi belajar Kristus? Alkitab dengan baik, kau akan kalang kabut seperti ini. Kau kalang kabut. no. Ya, kau Yang kalang kabut itu ketika kamu, kau Dik. berdebat berhadapan dengan saya seperti Orang ini. yang menilai, Dek. Orang yang menilai. Adalah, Dek. memang Kamu menilai hanya muka kamu pucat kok mulut Juma di situ. besar. Pucat Cuma kok mulut di situ besar, Juma. Dek. Pucat Nggak kok itu masalah, orang. nggak masalah. Nggak masalah, Coba buka Dek. maskermu. Kalau bukan Nggak pucat masalah, mulutmu. Dek. Nggak Mukamu. masalah, nggak masalah. Nggak masalah, Dek. Tidak perlu Oke, udahlah Bang kesombongan. Juma. Saya juga Tidak saya perlu udah luluh hati saya karena kamu Tidak halus. perlu angkat Udahlah, diri. udahlah. Yang Saya pasti lemah yang dengan tadi orang yang halus, mengatakan Bang Juma. bisa Udah. Ibrani, begitu ditantang baca Ibrani nangis. Udahlah Bang Juma, udahlah Bang Juma. Enggak usah lagi Bang Juma. Pertanyaan saya, siapa yang dengan orang yang sudah jadi dikatakan Kristus halus, saya setelah tidak bisa menjadi berdebat mayat? lagi, ya cukup. Siapa Memang yang saya tidak bisa dengan kamu yang setelah halus, menjadi ya. mayat tidak Udah, dijawab. cukup Juma ya. Larinya Udah, ke cukup. Targum. Udah selesai. Seakan-akan Sudah berakhir, bisa sudah Ibrani. berakhir di sini, sudah berakhir. Tapi Perdebatan kita ternyata berakhir. aku siap, syukran, barakallahu. Oke, kalau memang Bang Juma Katanya mau, bisa saya tunggu Ibrani. waktunya kita cari room yang netral, kita Katanya berdebat bisa masalah Ibrani. kapan Yesus jadi Kristus. Disuruh ditantang kemudian Kapan Yesus baca jadi Kristus, Ibrani mau? nangis. Terus yang kita bahas Aduh, siapa giliran yang di- keluar di- dari di- kubur udahlah. Kristus. Tapi Ada tidak ilmu. bisa larinya ke Buang-buang Targum. waktuku, gak ada ilmu di sini, gak ada Pertanyaan ilmu. saya cuman sederhana. Siapa yang keluar dari kubur dulu baru jadi Ada ilmu. Kristus? Tidak berani bahas. Makanya sekolah teologi Juma. Ayo, Ya kalau sekolah nggak masuk teologi Kristen, pun sekolah teologi percuma. biar paham, nggak ada ilmu. Percuma Ah. juga sekolah Nggak ada ilmu. teologi. Tak ada artinya, cuman mulut besar. Inilah tapi akibatnya tidak ada orang yang ilmu. security, dia punya CV Mana? curriculum vitanya dari security, Security mau aja bahas terus Bible dibahas. orang, ya akhir jadinya kayak gini nih. Security aja terus kau hinakan. Itu terus. Bahas terus security. Nggak usah lagi kita lanjut. Kita Silakan sudah kau berakhir, Bang Juma. nangis. Udah. Kau nangis. Terima di kasih, tempatmu. Tuhan Yesus memberkati. Tidak Ya, malu kau ngaku Ibrani, tidak bisa Ibrani. Apalah, Tidak memang saya malu. bisa baca kok, tetapi saya nggak mau kok keluar dari Oke, esensi ayo. pertanyaan. Kita taruhan baca Ibrani. Temakmu, lihat temakmu ya, Gurunda, Ini, saya cek lihat ini. ini Gurunda, lihat ini temakmu Gurunda, malu Kalau sama kau temakmu, lari ke tema, kalau kau lari ke tema, malu sama kenapa temakmu lari ke cuma ini Targum? nih. Kalau kau lari ke tema, saya bertanya, siapa yang jadi mayat dulu suara baru saudaramu jadi nggak sejauh Kristus? sebanding dengan saya. Temakmu itu, temakmu ini malu sama temakmu Juma. Pertanyaan saya itu loh. Mari gini, kecuali kamu buat gini Juma. Siapa Kecuali yang kamu dengar, membuat sebuah tema. siapa yang keluar dari Mari kubur kita adu baru baca Ibrani. diganti Nah, menjadi gitu. Kristus? Bacaan hari-hari saya nih, Dek. Kecuali temamu itu adalah Aduh. mari RK kita Saya berlomba baca bahasa bertanya Ibrani. Nah dalam gitu, tema ini temanya Hei, Yesus. Pertanyaan saya jelas. Siapa yang jadi mayat dulu baru dilantik jadi Botol Kristus? kecap gak ngerti ini temanya ini. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Ini tema. Iya, sejak kapan Yesus jadi Kristus? Sejak lahir. Bahkan kau tunjukkan di Targum. Kejadian 3 nomor 15. Meskipun di situ tak ada. Kacau kamu udah gak ada apa-apanya kau ilmu dengan saya. Pertanyaan saya, Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Gimana sih guru ini? Kupikir hebat. Jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa, Dek? Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Siapa Kasihan yang si jadi Guru mayat Dulu. dulu Guru Dulu baru kasihan jadi si Guru Dulu. Kristus? Tidak dijawab, malah lari ke Targum.
malah menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Kasihan deh lo. Saya bertanya, siapa yang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 yang dilantik jadi Kristus? Siapa itu? Siapa yang dilantik jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36? Tidak disentuh sedikit pun. Kenapa tidak disentuh oleh si RK, teman-teman? Karena sebenarnya yang keluar dari kubur itu yang dilantik jadi Kristus adalah Sibilisis. Sibilisis yang keluar dari kubur dilantik jadi Kristus. Tepuk tangan. Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tidak tersentuh sedikit pun temanya, teman-teman. Dia malah lari ke target dan menyalah-nyalahkan kemudian Lembaga Bible Indonesia. Dengarkan orang Kristen di Indonesia. Mereka menyalah-nyalahkan Lembaga Bible Indonesia dengan mengatakan salah, terjemahannya salah. Sebuah agama yang agamanya, yang kitabnya itu salah, berarti agama itu bermasalah. Makanya saudara-saudara, dia tidak berani membahas tentang apa? Dia tidak berani membahas tentang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan saya, siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Ayo, jawab. Siapa yang dilantik menjadi Kristus setelah dia menjadi mayat? Udah keluar dari tema kamu, udah keluar dari tema. Bisa dia jawab, teman-teman. Aku pikir kau pintar. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Dia nggak bisa jawab, teman-teman. Datang di sini kubur dirinya, teman-teman. Dia datang kubur dirinya, malu mukanya, coba lihat mukanya. Mukanya coba lihat mukanya. Siapa yang jadi mayat dulu? Buka masker saya nih. Siapa yang jadi mayat dulu? Baru jadi Kristus. Gak ada ilmumu, usah banyak ngomong. Gak ada ilmumu. Itu pertanyaan saya, Dek. Siapa yang jadi mayat dulu, baru jadi Kristus di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jawab dulu yang tadi. Gak bisa jawab dia kan. Katanya Yesus sudah Kristus dari sejak dulu. Oke. Tapi yang baru jadi Kristus setelah jadi mayat itu siapa? Ayo. Siapa yang jadi Kristus setelah menjadi mayat? Ayo dong. Siapa yang menjadi Kristus setelah menjadi mayat dulu? Kristus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu siapa, Dek? Siapa yang keluar dari kubur menjadi Kristus, Dek? Siapa itu? Adek, udah. Kamu udah kalah sama saya, Juma. Udah kalah. Siapa, Dek? Adek, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Siapa yang menjadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa? Mau pergi malu, tinggal di sini malu, serba salah dia, terpenjara dia di sini. Mau pergi lari, tak malu, tinggal di sini di sasaran empuk. Siapa yang mati dulu 3 hari, setelah itu baru jadi Kristus? Itu siapa? Kalau Yesus jadi Kristus, saya katakan dari sejak lahir. Malah kau mengatakan, oh tidak, dia sudah jadi Kristus sejak di perjanjian Tuhan antara Adam dan keturunan Adam dengan iblis di dalam Kejadian 3 nomor 15. Nah, itu lebih menguatkan Bang Suma berarti. Sekarang pertanyaan saya, kalau begitu adanya, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus, Dek? Siapa itu? Udah, Juma? Sudah. Silakan. Oke. Yesus kapan jadi Kristus? Itu kan? Iya, betul. Iya kan? Sejak kapan? Sejak dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Tapi kau menambah, diam. Tapi kau menambah bahwa ternyata bukan sejak lahir. Kamu membawa kisah Kejadian 3 nomor 15. Kata Mesia, saya tanya.
Nah, sekarang permasalahannya siapa yang keluar Saya dari tanya kubur? di dalam Taurat ada nggak kata Mesias? Saya tanya. Siapa yang keluar dari Pandangan kubur? orang Yahudi Kejadian 3:15 Jadi mayat ada dulu. nggak kata Mesias? Saya tanya. Jadi mayat dulu baru menjadi Kristus. Itu keluar siapa? tema lagi ya. Kok keluar tema? Kok keluar tema? Yesus Kristus jadi Kristus dari sejak dulu. Oke. Pertanyaan saya, yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus itu siapa? Udah? Pura-pura Udah? dikon. Udah nggak? Ya, jawab. Kamu mau nggak debat dengan saya di netral? Debat dengan saya. Mulut besar, kerdil otak. Pertanyaan saya, Kau yang kerdil. Siapa yang jadi Gini, di mayat room dulu Superboy baru berani jadi nggak kamu? Kristus? Kamu mau nggak di room Superboy? Berdua kita. Tema ini mau nggak? Kamu mau nggak tema Yesus kapan jadi Kristus di room Superboy? Berani nggak? Ini sudah saya berhadapan denganmu. Saya mau di room Superboy. Kamu berani nggak? Kok lari kemana-mana? Kita Kamu sudah mau nggak? berhadapan di sini Takut kan? loh. Nggak mau dia Kita ini. sudah Takut dia. berhadapan loh. Kita sudah berhadapan loh. Kita sudah berbicara. Biar ada pendengar yang netral yang melihat siapa yang berkualitas dan siapa yang tidak berkualitas. Sama Pak Bom kamu berani? Sama saya mau nggak di room netral? Berani nggak? Bom lebih berkualitas dari dulu. Oh, iya. Bom lebih berkualitas. Kenapa kamu nggak berani sama saya? Bukan tak berani, ini sudah. Saya di bawah kualitasnya Bom. Ini sudah, ya kan? ini sudah. Kalau Ini saya di bawah sudah. kualitasnya Bom, ayo dong di saya sudah, Super Boy ini dengan saya. sudah, Berani ini nggak? sudah membuktikan. Kalau memang saya di Membuktikan ini. kualitas di bawah Bom, berani nggak dengan saya di room Superboy Ini sudah membuktikan. biar ada yang menilai kita di situ. Ini sudah membuktikan. Siapa yang akademis dan siapa yang dongok? Berani nggak? Sekarang saya tanya samamu. Takut jawab, takut nih. Targum itu Taurat atau bukan? Gue tanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Takut nih cuma nih, takut Tanya sama dulu. saya nih, takut gak berani jawab nih. Itu Targum atau bukan? Targum itu Taurat atau bukan? Takut dia sama saya teman-teman, guru nggak kalian takut nih. Gue tanya dulu. Targum itu Taurat atau bukan? Wah ini takut nih orang nih, takut nih. Targum itu Taurat atau Kamu bukan? saya tanya mau atau tidak di room netral? Kalau memang saya kualitas di bawah Bom, berarti saya Justru harus karena berani dong. kamu Berani di atau bawah tidak? kualitas bom saya Kamu mau nggak atau tidak? Intinya mau atau tidak? Kalau Mau atau kau tidak? sudah jelaskan, kau sudah Intinya kau jelaskan. mau atau tidak dengan saya di room netral Superboy? Kau Biar harus ada lulus moderator syarat yang profesional. dulu Mau atau dong. tidak? Lulus Akademis syarat kita di situ dulu. berani atau tidak? Kamu harus lulus syarat Berani atau dulu. tidak? Saya tanya kamu berani atau tidak? Saya hadapi Nggak Kristus berani yang keluar jawab, dari takut kubur guru aja nggak saya mau ini berani. dengan saya nih. Oke. Paham nggak? Takut guru nggak kamu ini. Kapan Ya, kau takut mau? dengan saya masalah ini, Kapan masalah ini kamu kamu mau? takut. Kapan Berani kamu atau mau? tidak? Saya berani. Kamu mau nggak? Mau. Ayo, kapan? Kapan? Terserahmu. Atur waktu. Oke, kita atur waktu. Kapan Iya. Yesus kapan jadi Kristus? Berani? Yes. Iya. Oke. Oke. Kita atur waktunya ya. Silakan. Oke, silakan kamu hubungi Superboy. Silakan. Oh, kok kamu silakan saya hubungi, kamu hubungin. Mau sama mau, berani atau tidak? Oh, malah ketawa dia. Malah ketawa dia. Malah ketawa nih dan ini ya. Udah Dayeng, kamu ini sebenarnya makanya saya bilang gak usah bahas Bible orang Dayeng, gak usah bahas Bible orang Dayeng, gak usah. Ada Gak ngerti kau dengan Bible orang, gak ngerti kau. Parah ini teman-teman. Ketawa karena udah malu banget tuh Dayeng ini, udah malu. Saya sudah menyanggupi meskipun kau Oke, ikutkan saya level. akan hubungi ya, saya akan hubungi ya. Iya, silakan. Saya tinggal Oke. nunggu informasi kapan kau bisa Yesus kapan mencret. jadi Kristus? Oke. Yes. Oke, siap. Oke, sudah di sini. Saya tinggal hubungi aja udah. Saya tinggal hubungi aja udah. Allahu Akbar. Sebentar malam bagaimana? Oke, sebentar malam saya tidak bisa. Ini hari Minggu. Jangan blokir dong. Jangan report dong. Hari Minggu saya nggak bisa. Saya ada kebaktian. Saya ada ibadah. Oh, berarti kau udah sanggup. Bilang aja. Bukan nggak nggak bisa. sanggup. Saya ada Ya, kebaktian. sama, Saya ada sama ibadah. Ada tadi. misa sore saya. Saya tadi tidak mau karena kamu itu tidak ada Saya ilmu. ada ibadah sore. Kalau mau hari Senin. Paksa saya. Jadi Kalau saya mau hari iyakan. Senin. Kalau mau hari Maunya tak Senin. nanti malam. Kalau kau tidak Kalau sanggup mau hari nanti Senin, malam, saya ya tidak mau sudah. meninggalkan ibadah saya. Kalau mau hari Senin, Ji. Tidak bisa sebentar Hari malam, Senin, ya Ji. sudah. Kalau mau hari Senin, saya Ya ada ibadah hari sudah. Minggu. Kalau kamu Hari nggak Senin sanggup, mau? bilang aja. Hari Kalau Senin kamu mau atau nggak- tidak? Saya maunya sebentar malam. Oh, nggak bisa saya ada ke gereja. Saya Ya, ke gereja. nggak ada urusan. Kau Ini harus- hari Minggu, saya ke kamu gereja. harus bertanggung Nggak bisa jawab. saya gereja Minggu, gereja sore, nggak bisa. Besok Senin Ah. mau?
Dengarkan. Besok Senin mau? Targum itu Ibrani Kamu atau mau Aramai? besok Senin atau mau? Besok Senin atau mau atau tidak? Besok saya ada kegiatan. Malam ini saya off. Oke, berarti hari Selasa mau? Selasa? Ada kegiatan saya. Malam Hari ini saya Rabu bisa. mau? Hari Rabu Ada kegiatan mau? saya. Ada kegiatan saya. Hari Kamis mau? Hari Ada Kamis mau? kegiatan saya. Malam ini aja. Hari Jumat mau? Ada kegiatan saya. Hari Malam Sabtu ini. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada Hari kegiatan Sabtu saya. mau? Ada kegiatan saya. Hari Minggu saya tidak bisa, saya ke gereja. Iya, artinya Sore. kok tidak bisa. Berarti kamu saya hanya nggak bisa hari Minggu. Kamu Besar. 6 hari nggak bisa. Jangan Berarti kau saya yang mulut menang. besar. Kamu jangan mulut besar. Iya. Dari kapan? Saya 6 hari saya bisa. 1 hari saya nggak bisa. Kamu 6 Oke, hari silakan nggak kau bisa. tentukan. Berarti saya Silakan yang kau menang. tentukan. Kamu nggak bisa lebih Silakan. banyak. Oke, saya ikut lagi. Kapan? Kapan jadinya? Nggak bisa saya hari ini. Saya ke Kapan gereja. jadinya? Kapan jadinya? Hari Senin besok. Oke, saya ikut. Oke. Jam Oke, berapa? Malam aja. Jam? Malam. Oke. Jam 7. Kita kan samakan waktunya. Oke, Oke, saya juga di Makassar. Saya juga di Makassar, Ji. Oke, Jadi kita sip. oke. Sip, dengan Jam- senang hati. Jam 8 Dita. Terserah kamu. Ku bilang di depan rumahmu, di terasmu, di kamarmu pun aku datang. Mau nggak besok? Yalah, tanya Oke, lagi. jam 8 malam ya. Dita Ikut ya. saja saya ikut aja bos. Oke, gitu loh Bang Juma. Nah, iya dong. Nah, gitu Nah, dah. Oke, gitu dah. oke, sampai di situ saja. Yang penting udah selesai. Iya, Thank you banget. silakan bosku. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Iya, Udah janjian terima ya. kasih. Aku tunggu ya. Jangan kau tidak datang Oke, lagi. besok Kemarin ya. daganganmu itu kau lari malah Oke, mencret ya. gimana sama Juma? Udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah teman-teman Kristen. Saksikanlah wakilmu itu. Saksikan aja sendiri coba. Lihat keadaannya tuh. Mulut besar. Sok paten. Sok bisa Ibrani. Sok hebat. Padahal Targum itu bukan bahasa Ibrani. Targum itu bukan Taurat. Dia kalau Targum itu bahasa Aramaik. Beda kelas. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Kena dia nangis dia kan, nangis dia. Sepaten, so nantang. Dia, ini kan temanya jelas tuh. Yesus itu sejak kapan jadi Kristus? Nah, saya katakan di dalam kitabmu, berdasarkan Lukas 2 nomor 11, dia jadi Kristus itu sejak dia lahir. Dia malah kuatkan argumentasi saya. Dia bawa Targum Jonathan, Kejadian 3 nomor 15. Di situ tertulis menurut tafsir daripada Targum ini sendiri, Jonathan ini, bahwasanya ternyata Yesus Kristus itu sudah Al-Masih dari sejak dahulu. Oke, saya iakan. Sekarang semakin kuat posisi Yesus anak Maria sudah Kristus dari sejak dahulu kala. Lalu siapa yang mati dulu baru jadi Kristus? Nangis dia. Aso paten, mencret. Kasihan delok. Umat Islam kelawan dek. Adik. Kau cebok aja belum lurus. Tuhanmu itu 1 apa 3 aja kau belum tahu pastinya. Kau nantang pula langsung dek. Gimana itu dek? Dia salahkan pula tuh lembaganya sendiri. celaka. Lembaganya sendiri disalah-salahin, teman-teman. Bagaimana ini, teman-teman? Lembaga Bible ternyata salah, teman-teman. Jadi malu kalau saya jadi Kristen keluar bubar. Ternyata lembaga Bible itu salah. Alamak. Siksanya dirimu. Cuman suaranya besar kali ya. Jadi saya milih diam. Kencang kali suaranya teman-teman. Halo saudara Mesias. Sejak kapan kau jadi Mesias? Dari sejak lahir kah? Halo, Atau kau Bang. jadi mayat dulu? Ya.
Sejak kapan Anda jadi Mesias? Nama doang, Bang. Iya, di dalam kitabnya orang Kristen, ya mereka Mesias itu dikenal dengan Kristus. Nah, ada Kristus katanya yang sudah jadi Kristus dari sejak zaman bahla, bahkan dari sejak Kejadian, kitab Kejadian, katanya sih gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu adanya, lalu siapa yang pada hari ketiga di alam kubur begitu keluar baru dilantik jadi Kristus, itu siapa? Silakan. Ya, mungkin bisa saya jawab ya teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awam nih Bang. Abang, saya bisa diajari Bang bahasa Arabnya Bang. Di surat Ali Imran ayat 45 Bang. Minta tolong Bang, ajarin saya awam. Oh, bukan tempatnya belajar di sini, Dek. Ini tempatnya membahas lintas agama, Dek. Ya, saya baca ya Bang. Iqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ini apa ya Bang? Itu kalimah yang keluar dari Allah. Kalau kalam Bang, kalimat Bang. Setahu saya ya Bang ya. Oh gitu. Coba. Makanya Bang, saya kan awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, kalau apalagi begitu, bahasa Ibrani, kan Abang paham bahasa semuanya. Kalau begitu, kalam dengan kalimah itu beda. Oh gitu. Kalau Jelaskan bedanya itu, Bang. Kalau kalam itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalau kalimah itu adalah perkataan yang keluar dari kalam. Gitu ya, Dek. Adik Trud, gitu ya Dek Trud. Nah, sekarang saya sederhanakan dulu materinya. Antara ucapanmu dengan mulutmu sama nggak, Dek? Enggak Bang, maksud saya begini loh Bang. Pertanyaan saya sederhana loh, Dek. Sebentar Bang. Kalau kalimatullah ini, Adik Trud, pertanyaan saya sederhana, Dek Trud. Gini, saya akan silakan. Mulutmu dengan ucapanmu sama nggak, Dek? Gini Bang ya, narasi Abang tadi saya akan terima, jangan takut dong Bang. Saya akan terima surat berapa ayat berapa? Surat berapa ayat berapa Bang? Sederhana loh Dek, saya mengatakan samamu. Saya tidak terima itu. Saya tidak terima penjelasan Abang tadi, saya tidak terima kecuali. Apakah mulutmu dengan suaramu sama Dek? Pakai waktu aja, mau nggak pakai waktu? Enggak Dek, masa anak kecil mau lawan saya tidak terima yang Anda ucapkan tadi, kecuali gini loh, kalimatullah ini ada surat dan ayatnya saya terima, surat ini ayat ini, silakan. Dek, kalam dengan kalimah itu beda Dek. Kalam itu sifat. Jangan pakai ketawa-ketawa itu, Anda nggak tahu ketawa. Innama amruhu idza arada an syai'an ayyakula lahu kun fayakun Dek. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah. Tidak ada kata kalimat yang Anda baca tadi. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai sifat melekat pada diri Tuhan Dek, itu disebut kalam Dek. Sedangkan kalam ini ketika hendak menciptakan sesuatu Dek, itu berkalimah, berkata-kata Dek. Paham sampai situ Dek? Saya tidak terima surat berapa ayat berapa. Urusanmu Dek, urusanmu itu Dek. Ya udah nggak apa-apa, kalau Abang nggak bisa ngajarin saya kan nggak apa-apa Bang. Masih bocil. Iya, kalau Abang nggak bisa ngajarin saya nggak apa-apa. Makanya saya hanya ingin tahu standar pengetahuan Adik ini gimana. Saya kan minta belajar tadi. Saya kan minta belajar. Adik, oke. Saya minta belajar sama Anda kan. Adik, dengar. Apakah mulutmu dengan ucapanmu sama Dek? Narasi Anda itu nggak saya terima. Bagaimana? Saya tidak bernarasi. Narasi Anda tadi menjelaskan nggak saya terima, jadi saya nggak bisa menjawab. Saya bertanya loh Adik. Saya nggak bisa menjawab. Narasi kamu itu nggak saya terima. Kecuali begini, ada surat berapa, ayat berapa. Nggak apa-apa kan, kamu ngajarin saya. Kamu kan ngajarin saya kan? Itu sama Dek. Gimana? Kamu kan ngajarin saya. Iya, makanya saya tanya. Apakah mulutmu saya nggak terima narasi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Adik, coba apa masker dan mulutmu itu sama? Di mana ada kata kalimat di situ? Di mana ada kata kalimat di situ? Apabila Tuhan menghendaki, Allah menghendaki. Di mana ada kata kalimatnya, teman-teman pelajarin ya. Maka cukup ada kata kalimatnya. Jadi, maka nggak ada kata kalimatnya di situ Bang. Oke gini,
Saya gini, Anda jam berapa nanti di Superboy? Anda nggak bisa jawab. Adik saya ini. Ya, saya tidak terima narasi Anda. Dengan ucapanmu sama, Dek. Sudah, saya tidak terima narasi Anda ya. Sama tidak. Karena nggak ada surat ayat yang engkau bawa Qurannya, itu, surat Dek. sekian, ayat sekian. Adik, kalau ayat yang kau bawa itu, Dek. Saya nggak terima narasi Anda. Adekku yang ganteng dan sedikit agak cantik. Kalau kamu membawa data itu, Dek, kalimatuhu itu atau kalimat dari Allah itu artinya apa, Dek? Perkataan yang keluar dari kalam sifat Allah, Dek. Begitu adekku yang cantik. Surat berapa, ayat berapa? Anda aja nggak bawa surat berapa, ayat berapa kalau kok? adek ini kemudian belum sanggup untuk diskusi level tinggi begini, adik ke sawah dulu. Ini loh Bang, kayak gini maksud saya Bang. Ini ada kalimat, begini maksud saya. Abang tahu? Nah begini Bang, kalau mendalilkan itu ada dalilnya. Nih Bang, saya kasih tahu ya Bang, surat Al-Kahfi. Iya. Sudah. Ayatnya 109. Itulah kalimatullah itu Bang. Apa begitu itu kalau menjelaskan kalimatullah itu coba Abang baca, coba Abang baca. Kalimatullah itu apa? Ya ini ada Bang, ini ada Bang. Coba Abang baca. Itu apa? Ya ini Abang baca. Enggak tahu. Coba Abang baca. Enggak tahu. Oh enggak tahu. Ya udah kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Sekarang kalimatullah itu apa? Ya ini Bang, Abang baca, saya udah tunjukkan. Yang tahu kan kamu, Dek. Ya, berarti Anda enggak tahu kan? Berarti dia enggak tahu teman-teman. Ya udah, kita ke Kamal Superboy nanti malam bagaimana bahas penyaliban yuk mau? Adek, ya kan Anda udah kalah. Kalimat Anda kan itu apa, ini Bang. Coba Bang baca Bang. Coba kita baca ya. Oke, saya bacakan, Anda artikan ya. Bismillah, saya baca Quran Bang. Kalimat itu apa, Dek? Bang, saya baca Quran Bang. Ya ini mau saya baca. Abang kalimat itu apa, Dek? Kalimat itu apa? Bang, kalau baca Quran dengarkan lo ya. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat saya baca Quran. Iya, saya baca. Kalimat saya bertanya. Enggak usah baca Quran di depan. Enggak usah. Loh, gimana sih? Abang tahu bahasa Arab katanya. Seperti kamu enggak layak baca Quran. Loh, gimana sih, Bang? Takut. Saya cuma masa dibacakan Qurannya? Iya, saya baca. Kalimat itu apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu apa, Dek? Kalimat. Saya nggak boleh baca Quran. Ya ini mau saya baca, Bang. Saya baca dulu, nggak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu artikan ya, Bang. Abang kan tahu bahasa Ibrani, tahu bahasa Arab. Betul ya? Bantu artikan ya. Silakan. Oke. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla Bang, jangan Bang, saya baca Quran jangan digitukan Bang. Abang nggak masa sama firman Allah Abang nggak tertib? Iya, kamu kenapa sensitif kali, Dek? Kenapa, Dek? Bang, Abang Muslim atau bukan? Ya, kamu kenapa terlalu Abang sensitif? Muslim atau bukan? Bang, kenapa saya baca kamu Quran. Sensitif, Dek? Adek, kenapa, Dek? Kamu kenapa, Dek? Gimana ini teman-teman? Kamu takut sama saya? Saya minta tolong kamu loh, Bang. Kamu ngapain di sini, Dek? Kamu minta tolong kamu loh, artikan ayat ini loh. Oh, saya kan nggak tahu bahasa Arab. Dek. Saya nggak bisa artikan. Oh, Dek. kamu buka-buka Google di situ. Saya nggak bisa artikan, Dek. Kamu buka-buka Google ayat ini yang saya kasih. Enggak. Saya nggak buka Google. Oh, ya udah Bang, artikan Bang. Saya minta tolong Bang, artikan Bang. Saya nggak tahu, Dek. Hah? Enggak tahu. Oh, tahu tentang penyaliban pasti tahu kan? Enggak tahu juga, Dek. Enggak tahu juga. Iya, enggak tahu juga. Berarti Bang siapa yang digantung di kayu salib? Atau gini aja Bang. Kamu yang digantung, kamu. Ke Kamal Superboy mau nanti malam. Kita bahas penyaliban yuk. Kamu yang digantung, Dek, di salib, Dek. Mau bahas penyaliban mau? Ini temaku kenapa, Dek? Kamu nggak mau bahas? Mau. Dek? Ini tema kenapa? Abang kan nggak katanya tadi nggak tahu. Ini kenapa tema saya nggak dibahas, Dek? Kenapa harinya ke sini? Katanya Dek? Abang tadi katanya nggak tahu. Ya udah saya nggak maksa. Adek, ini tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Gimana Bang? Ini ada tema. Gimana Bang? Mau Bang? Ini ada tema. Ini ada tema. Ke Kamal Superboy Bang. Ini ada tema, Dek. Ini mau nggak Bang? Bang saya nggak maksa loh. Abang nggak tahu juga nggak apa-apa Bang. Ini ada tema, Dek. Mau Bang? Jam berapa katanya saya dengar Abang free. Ada tema. Nanti malam Abang free. Gimana Bang? Ini ada tema, Dek. Bang Juma yang pintar bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ini yang ada tema, Dek. Ini ada tema, Dek. Mau tidak Bang? Ini ada tema, Dek. Oke, saya hitung ya Bang. Ya, 1,
2, Gak apa-apa dia ngitung sendiri. 3, Ya. 4. Terus? Tema kamu nggak Satu sanggup, lagi Dek. bang, sampai 5 bang. Satu lagi Kamu bang. nggak bisa bahas tema, ku hitung ya. Satu lagi bang, satu lagi bang. Ya, Host, sampai 5 perhatikan bang. host, kalau dia sampai 5 nggak bisa dia bahas tema, Iya, turunkan. iya, takut dia teman-teman. Nanti malam bang, 2, kita bahas penyaliban bang. 3, Di Komal Superboy mau. 4. Teman-teman dia takut dia nggak paham Ternyata Quran dia teman-teman. nggak Sekalinya bisa. dia nggak paham Al-Quran. Saya datang minta belajar bang. Ini tema, Dek. Ada tema. Saya minta belajar itu tadi itu kan. Saya Salah. bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu. Almasih itu apa bang menurut Saya Quran? bukan gurumu, Dek. Saya bukan gurumu, Dek. Oh berarti bukan gurumu. saya lawan abang. Bukan juga, bukan. Kamu bagi saya hanya kucing kurap, Dek. Berarti mau diskusi sama saya di Komal Enggak juga, Superboy. saya juga enggak mau. Bahas Kalau kamu penyaliban. tidak bahas tema ini, Mau tidak? berani Atau nggak gini bahas aja lah tema bang. ini? Bang Almasih Berani itu nggak? Almasih Ini itu lucu, apa bang lucu dalam ini, bahasa lucu. Arab? Sudah ada tema, malah lari kemana-mana. Dia takut Dek? ya teman-teman ya. Dia udah ngitung sampai 5 ya. Dia udah kamu takut ya. bahas ini? Betul. Kenapa kau takut ini bahas? Takut kau bahas ini kenapa? Jadi gini Kenapa, teman-teman ya, teman-teman di bawah Kenapa sebenarnya kamu bahas Juma ini takut nggak ini? tahu apa-apa dia. Dia nggak tahu Quran. Kenapa kau tidak mau bahas Tapi ini? sudah melakukan debat. Mampus kau sana. Ada tema di sini, Dek. Jangan kau lari kemana-mana. Mau bahas Al-Quran dengan saya. Temanya bukan sedang membahas Al-Quran. Bukan sedang membahas yang lain, Dek. Bahas yang ini. Jangan pansos di sini. Oke, teman-teman. Siapa lagi Kristen yang mau naik bahas tema? Jangan bahas yang lain. Biar kita ada edukasi. Teman-teman Muslim jangan minta permintaan dulu ya. Kita fokus ke Oten. Banyak kali yang minta ini tapi Muslim semua. Coba klik di bawah yang non Muslim, ketik 1. Biar dinaikkan. Banyak kali permintaan. Oke? Ada Halo lagi? bang, Ya, halo. Apa kabar? fine fine. Fine, fine. Bagaimana? Anda sudah melihat diskusi tadi? Maaf bang ya, sebelumnya aku minta maaf loh bang ya. Soal agama sih, gua mau agama mana, agama situ, agama sini. Karena aku belum mendalami agama gitu, cumanya aku pengen belajar aja gitu. Mungkin aku tahu itu tema abang, Yesus kapan jadi Kristus gitu. Iya. Cumanya di dalam keagamaan ini apa sih yang kita cari bang? Kebenaran dan penyampaian kebenaran itu harus sampai kiamat. Sampai kiamat. Arti kata kiamat apa bang? Di dalam dunia ini ada dua yang berperang. Kebenaran dan kejahatan. Paham ya? Ya. Iya. Iya. Terus kamu posisinya di mana? Di kejahatan atau di kebenaran? Menurut saya sesuai dengan perilaku saya sehari-hari, aku itu tidak tergolong orang jahat, tidak tergolong orang baik juga, karena tidak menyakiti orang lain. Oh gitu aja. Ya, Ya sudah. Terus tujuannya naik ke sini apa, Dek? nah, tujuan aku pengen tahu aja tujuan kita itu mencari atau memeluk satu agama itu tadi intinya apa di akhiratnya gitu. Iya. Kamu agamamu apa dulu? Sebelumnya, aku sih agamanya sih itu kan, aku punya marga tuh bang, otomatis Nasrani bang. Jadi, Nasrani mana ada di agamaku, Indonesia ini? Hah? Nggak ada Nasrani. Nasrani itu dari Bani Israel. Iya, maksud saya Kristen bang. Ah, kalau Kristen itu baru dari Romawi, itu baru betul. Hmm. Ntar ya. Apa harus sesuai dengan fokus tema kita ini bang? Kalau fokus tema aku nyerah bang.
Nggak ngerti aku bang, soalnya agama belum mendalami aku gitu. Tunggu. Kenapa nggak dalami agamamu, Dek? Kamu nggak yakin? Kamu Bukan nggak nggak yakin dengan? bang, bukan nggak yakin. Tapi Inti dan pada dasarnya saya itu, menurut saya agama itu tidak ada mengajarkan yang kebaikan, tapi manusianya yang apa, yang kadang bobol gitu. oh gitu. Jadi menurutmu semua Tuhan itu sama? Menurutku satu, intinya satu itu, menyembah, Ya satu. menyembah pencipta, maha pencipta. Berarti ada yang menyembah bukan pencipta di antara Islam dan Kristen kan begitu? Karena Iya. karena Cuma sembahan itu kan perbedaan- Tuhan itu cuma Bang, satu kan? Ya, perbedaannya menurut saya antara agama Islam dan Kristen ya bang. Kristen. Iya. Menurut saya itu perbedaannya cuma itu, yang juru selamatnya gitu, ataupun kalau orang abang bilang itu nabinya gitu kan, kayak orang abang Muhammad ya. Enggak, perbedaan mencolok antara Islam dan Kristen itu, agama Islam itu sumbernya jelas, yaitu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan agama Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Itu aja perbedaannya. Sampai sini paham? Sumbernya dari Muhammad. Islam sumbernya dari Muhammad. Iya, betul. Nabi Muhammad yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, lalu kemudian menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan agama Kristen ini tidak berasal dari Yesus. Tapi Kristen membawa-bawa nama Yesus. Itu kawan. Menurutku sih, menurut fakta sejarah bang ya, menurutku sih gini bang ya, aku berasumsi bang ya, kayak gini bang ya. Dalam keagamaan kami itu diajarkan untuk mencari hidup yang kekal gitu. Iya, siapa? Anak-anak yang keluar dari kubur itu? Ya, maksudnya bukan kayak gitu bang. Lah, faktanya begitu. Faktanya begitu. Kalian Maksudnya gini, menuhankan bang, hidup yang kekal. hidup kekal itu Seolah- apa? Kekal artinya bang, bangkit dari kematian bang. Kekal bangkit dari kematian. Semua manusia akan bangkit dari kematian. Tidak ada orang yang mati kekal. Semuanya akan bangkit nanti antara surga dan neraka tempat kembalinya. Kan gitu. Nah, Kami agama gimana? Kristen udah punya fakta bang, udah punya sejarah gitu bahwasanya Di Tuhan mana Yesus dan yang jadi yang punya hidup kekal gitu. di mana? Dalam Bagaimana? hari ketiga dia itu kan, hari ketiga dia itu udah bangkit gitu. Berarti dia hidup kekal di surga gitu. Yang bangkit pada hari ketiga itu bukan anak Maria. Lah, kok abang pula yang nyebut kayak gitu, sementara di anak kitab Maria- tulisnya kayak gitu loh bang. Anak Maria berdasarkan kitab saudara dari sejak lahir dia sudah Kristus. Lukas 2 nomor 11. Sedangkan yang keluar dari kubur, nanti dia keluar dari kubur baru dilantik menjadi Kristus. Beda. Kok, aduh bang. Loh, itu dalil. Bahasanya kok kayak gitu bang, dilantik, sementara itu Tuhan Yesus itu ataupun Maha Kisah Pencipta. para Rasul 2 nomor Sedikit, 36. Untuk Sedikit, itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dalil. Masa harus keluar dari dalil kitab Anda sendiri? Jangan dong keluar dari kitab Anda sendiri. Itu larinya ke dogma artinya. Kalau Anda keluar dari dogma namanya. Apa? Anda keluar dari dalil. Lebih mengutamakan dogma. Harus mengutamakan dalil. Makanya tadi tema saya kepada RK itu kan mengatakan dirinya hebat. Nah, ternyata dia 0, kosong. Ngajak bahasa Ibrani ternyata kosong juga. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai Kristus itu kan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Berdasarkan dengan dalil. Nah, terus siapa yang dilantik nanti dia jadi Kristus setelah jadi mayat? Itu siapa? Yesus itu kan istilahnya kayak gini bang. Yesus itu kan nama, bukan apa? Gelar. Kalau Kristus itu gelar. Seperti Bang Juma, namanya Bang Juma kan gitu. Iya, maksud saya Yesus itu nanti jadi Kristus pada saat dia lahir berdasarkan Lukas 2 nomor 11.
Dia lahir sudah jadi Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Lahir hari ini Kristus. Berarti pada saat ibunya ngeden keluar brojol, dia sudah Kristus di situ. Tapi ada yang nanti keluar dari kubur baru jadi Kristus. Justru itu bang yang menguatkan saya bang, bahwasanya dia itu juru selamat bang. Iya, Nanti keluar lahir, dari bukan lahir. dari situnya. Saya tidak tanya itu, Dek. Saya tidak sedang membahas itu. Yang saya tanya tentang tema ini. Yesus kapan jadi Kristus? Ternyata sejak lahir. Kalau begitu, siapa yang jadi mayat dulu baru jadi Kristus? Kan kalau Yesus sejak lahir, artinya dia jadi mayat ke, dia mati ke, dia mau bangkit ke, tetap aja Kristus dari sejak lahir. Tapi oknum yang kamu sembah ini, nanti dia jadi Kristus setelah dia dari alam kubur selama 3 hari. Maka pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Pasti bukan anak Maria, karena anak Maria sudah Kristus dari lahir. Bahkan si RK tadi mencoba untuk mengambil kitab Targum, artinya dia jelaskan dalam Kejadian 3:15, Yesusnya itu sudah Kristus sejak dari dulu, dari zaman kejadian. Nah, kalau begitu siapa ini yang baru Kristus setelah dia mengalami kematian dulu? Kan tadi udah Kan oknum yang Bang. berbeda. Bang, kan tadi saya udah menyebutnya bang. Perbedaannya Apa itu? itu cuma tadi abang menuhankan Muhammad bukan? Enggak dong. Masa kita tuhankan jadi? manusia? Emang Kristen? Terus kami menuhankan Yesus. Ya, bukan? Harusnya abang tahu itu. Kalian menuhankan orang yang keluar dari kubur, yang baru jadi Kristus, dan yang menjadikan dia Kristus adalah Tuhan. Dijadikan dia Kristus untuk pelaku kejahatan. Itu dalil. Juru selamat bang. Ya, juru Selamat selamat. sama seperti Nabi Muhammadmu bang. Juru selamat bagi Melalui Kristen. Yesus. Juru selamat Iya. yang dengar saudara, juru selamat bagi Bani Israel itu adalah anak Maria yang Kristus dari sejak bayi. Sedangkan juru selamatnya Kristen adalah yang keluar dari kubur. Beda antara juru selamat, dengar. Juru selamatnya Yahudi di dalam Matius 15:24, dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu juru selamat yang untuk Bani Israel. Ada juga juru selamat pengakuannya untuk seluruh dunia. Siapa dia? Baca Matius 28 nomor 18 nomor 19. Itu adalah Kristus yang berbeda. Ada Kristus untuk Bani Israel toh, ada Kristus untuk seluruh dunia. Kristus untuk dunia itu baru jadi Kristus setelah dia dibunuh selama 3 hari. Sedangkan Kristus untuk Bani Israel dari sejak lahir dia sudah Kristus memang. Beda. Emang sampai akhir, sampai dia dipenyalipan, sampai dia bangkit, dia itu Kristus loh bang. Kalau Kok bisa Yesusnya, bang menyebutnya? Kok bisa coba pula, Anda bang? baca, coba Anda baca kisah Kok bisa para bang rasul. menyebutnya setelah disalib, setelah dikuburkan dia baru jadi Kristus gitu. Dalilnya ada. Kisah para rasul 2 nomor 36. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Dan sebelumnya juga udah ada juga bang ayatnya menjelaskan bahwasanya dia itu udah lahir sebagai Kristus bang. Itu beda. Ini Kok mati beda? Kok abang dulu. pula yang bisa menyebutnya beda. Ini yang keluar dari kubur nanti jadi Kristus setelah dia mati. Dari lahirnya bang. Itu Yesus. Itu Yesus anak Maria dari lahir. Jadi maksud abang Yesus sama Kristus itu ada versi perbedaan gitu? Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu. Kristus Akan- palsu. Saya nggak Iya. pernah Kristus palsu, yang ada nabi-nabi palsu bang. Diutarakan di sana nabi-nabi palsu. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu akan Bang. datang melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil. Makanya tadi RK itu dia pikir tema ini ringan. Ternyata dia tidak sampai ke sana pemahamannya. Setelah saya jelaskan baru dia panik. Oh ternyata
tujuan tema ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Dia sedikit beban dari Bang Fandi. Sesungguhnya Allah tuh dengan orang-orang yang lagi mengalami kesusahan seperti itu. Apa ya, sedikit saja itu sudah membantu saudara kita ini, Bang Fandi. Karena kalau yang namanya di operasi ini kan tidak apa ya, tidak semuanya ditanggung oleh BPJS. Ada obat-obat yang memang harus dibeli. Ya Kang Dito ya. Iya, Masya Allah, betul. Jadi mohon doanya kalau ada rezeki berlebih, ayo kita bantu meringankan beban saudara kita. Adiknya beliau ini hari ini dioperasi.
seberapapun yang diberikan oleh abang-abang, kakak-kakak, bunda-bunda, tante-tante, om, adik-adik. Ya, alhamdulillah semoga Allah membalasnya dan itu akan menjadi amal jariah kita. Amin. Ya, mohon doanya agar adik kita lah kita katakan ya, adik kita itu agar dilancarkan operasinya dan lekas sembuh. Amin, amin. Kalaupun ada yang berkelebihan gift silahkan berikan kepada Bang Fandinya ya. Insya Allah beliau nanti menukarnya dan mentransfernya ke adiknya di sana biar bisa menjalankan operasi dengan baik dan aman. Amin. Ya, lanjut lagi. Baik, sambil menunggu ya. Untuk saudara-saudara Kristen, kami sudah siapkan tema yang sama dengan yang di sebelah tadi. Bang Zuma, gurunda kita, mengkaji, menarasikan tentang suatu tema, Yesus kapan jadi Kristus? Yang betul, apakah semenjak sebelum menjadi bayi atau setelah kematiannya? Kalau sebelum dikatakan Kristus itu sudah ada yang disebut Kristus. Kores Kristus, Harun Kristus, itu perjanjian lama tentang Kristus, tapi Kristus yang bukan Yesus. Nah, merujuk kepada kelahiran nubuatan Yesus di Lukas pasal 2 nomor 11. Ya. Di situ dikatakan telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus oleh malaikat yang mengatakan di dalam Lukas. Kemudian di Kisah Para Pewarta pasal 2 nomor 36 itu juga dikatakan tentang Yesus. Yesus apakah siapa ini yang dimaksud di kisah KPR ini? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi menjadinya adalah setelah dia disalib. KPR ini siapa yang nulis? Siapa yang ngarang? Dengan mengatakan bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ada dua frase perbedaan. Yang dilahirkan itu sudah Kristus, dan yang disalibkan untuk menjadi Kristus. Nah, satu lagi si bangke ini, si botak ini ya, yang penyakitan, yang dikatakan juga tidak sehat perupaannya, yang kita sebut adalah siapa? Saulus sebelum dia melakukan pembunuhan, kemudian menjadi Paulus setelah melakukan pertobatan katanya. Nah, itu dia menulis di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik di atas orang mati maupun atas orang hidup. Nah, di Roma 10 nomor 9 juga dikatakan, barang siapa, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kalau yang di Roma 14 tadi, sebab Kristus, ya, ditujukannya kepada apakah itu Yesus
Itu yang akan menjadi pertanyaan. Kemudian apakah Kristus itu sama dengan Tuhan? Paulus dengan di KPR ini ada kesamaan. Bahwa setelah disalibkan ia diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Kalau perkataan Paulus, sebab untuk itulah Kristus. Nah, sampai di sini paham. Jadi saya undang untuk saudara-saudara Kristiani untuk naik bersama kami ya, mendiskusikan tentang jadi yang betul itu sejak kapan Yesus ini jadi Kristus? Menurut Lukas, menurut Kisah Pewarta, atau menurut Paulus? Silakan naik. Itu dulu Pandi. Ya, akun Nito Nora kena pembatasan lagi ya teman-teman ya. Waduh, Mohon maaf. ketemu mbaknya. Kena lagi dia padahal nggak ngomong. Kayak Kayak benci kali rupanya TikTok sama dia. kayak ini siapa Ustadz Alif waktu Bang Handi lagi main-main sama Oten. Ustadz Alif yang kena padahal lagi diam. Ngeri kali kan? Parah. Agak lain, bah. Nggak lain kan? Rasakan. Ayo teman-teman di tap-tap layar dikit lagi 100k kita biar komal kita kuat. Itu standar ya teman-teman ya. Standar kekuatan komal itu sebenarnya 100k. Terus absen-absennya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru join. Silakan teman-teman Kristen, ayo belajar yuk. Sebenarnya Kang Dito, saya itu ada satu tema yang menarik Kang Dito. Apa itu? Menurut Kang Dito, ini saya ada tema. Siapa penebus dalam kekristenan? Nah, gimana Kang Dito? Itu menurut Kang Dito kayak mana? Ya itu Siapa balik lagi penebus? kayak yang kemarin. Jadi salib itu berkat atau kutuk lagi kembali ke situnya. Enggak, itu beda konteks, beda tema itu. Narasinya juga berbeda. Saya bisa analisa kemarin. Kalau kayak gini, larinya kemana? Kebetulan saya kan kalau bertanya ke Bang Zuma itu, saya minta Bang Zuma itu jangan kasih penjelasan, kasih dalil aja. Jadi kalau Bang Zuma kasih dalil, saya baca. Nanti saya rangkai sendiri kalimatnya, kan gitu. Nah, karena Bang Zuma kan improvnya yang luar biasa itu ya kan. Jadi saya juga belajar improvisasi dari beliau. Tapi improvisasi dari saya sendiri. Gitu. Nah itu perlu itu memang Kang Dito ya. Belajar improvisasi. Kayak lagu itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Hoba. Ya. Kalau penebusan atau penumbalan ya balik lagi. Kalau penebusan ternyata tai sapi juga menebus kan gitu. Tapi ini kan masalahnya tebusan dosa itu kan karena hubungannya dengan korban. Yang dianjurkan oleh orang Yahudi di perjanjian lama adalah korban hewan. Nah kan, kalau di perjanjian baru itu korban Tuhan. Tuhan apa manusia yang dikorbankan? Nah itu kan jadi polemik tuh. Jadi yang disalib Tuhan apa manusia? Nah balik lagi. Kalau Tuhan yang disalibkan, Tuhan yang terkutuk, ya berarti ditebus oleh Tuhan. Itu poinnya. Tapi kalau di Indonesia, terutama para bapak-bapak, ya adik-adik yang jomblo karena putus, itu semuanya menjadi korban perasaan itu. Begitu Fandi. Memang sama kayak otan-otan di bawah itu. Dia nggak mau naik karena takut jadi korban perasaan. Teman-teman, thank you yang sudah tap-tap layar. Kita tunggu teman-teman Kristen ya, biar kita bisa dialog. Kalau ada teman-teman Kristen yang berkenan naik, silakan. Bang Bruce Deal, ini kawannya Kang Dito kayaknya ini. Silakan.
Ya, siang bro. Woi, bro. Selamat siang. Belum masih terputar-putar. Ini gambarnya kok ikan kepala timah ini. Ikan jenggot, ikan gabus. Pahus itu pahus. Pahus itu pahus. Pahus beneran nggak? Nah Bang itu Bruce. udah silakan. Selamat siang. Yuk. Selamat siang. Oke, dibawa aja ya. Jangan kayak gitu. Nggak ngomong juga dia. Rawan akun rawan. Jangan RK berisik banget. Makanya tadi saya ludahin biar nggak naik, gitu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Suaraku Ntar aman. Kang Dito, saya ambil kopi dulu ya. Ntar, Ya. 2 menit. Yuk, suaraku aman ya? Mantap nggak nih suaranya ini? Aman. Tes. Loh. Suara RK kayak kena pot RX King. Enggak juga. Dia itu dari psikologi mentalnya kita baca. Duduk pun juga nggak tenang. Goyang-goyang kemana-mana. Padahal sudah ada duduk di kursi gitu kan. Dia mengalami red hearing teman-teman. Apa itu? Temanya sudah jelas. Dia mempertebal bahwa di perjanjian lama katanya ada Mesias. So, itu is okay. Tapi nggak menyentuh kepada tema. Temanya adalah Yesus kapan jadi Kristus? Itu pertanyaan. Benarnya itu yang mana? Yang menurut Lukas waktu dia lahir, yang menurut perjanjian baru, perjanjian lama kalau emang ada, yang menurut kisah pewarta, ya, dan yang menurut Paulus. Siapa? Yang mana ini? Kalau misalnya yang betul itu Kristus, Yesus menjadi Kristus itu yang setelah penyaliban, lah itu Kristus siapa? Gitu loh poinnya. Itu. Jadi gini, pemahaman diskusi lintas agama, kalau narasi itu kepenyerangan pribadi, dia harus banyak belajar. Levelnya adalah level bocil gitu loh, yang orang masih belum dewasa. Jadi ke personal, contoh saya sama Fandi, Fandi, Karaeng, apa kau? Masa kayak gitu-gitu? Jadi ini bukan debat, tapi olokan ke personal. Itu tandanya adalah tidak dewasa. Gak punya materi untuk membahas menyentuh tema, tapi ke tendensi pribadi. Tapi kalau kita ngomong ke pribadinya, contoh Bom, saya ambil dia jadi punya julukan manusia tanpa leher, kita sebut labi-labi. Contoh, itu ke pribadi. Apa yang terjadi? Kemudian Bom mengatakan, psikisnya udah kena. Karena Kang Dito sedang tidak berdiskusi menyentuh tema, tapi sedang bertanya, Bom, lehermu kemana? Kan gitu. Pak Bom, coba tengok, lehermu kok makin hilang. Kan gitu. Itu saya menyerang pribadi, tapi bukan menyerang, bertanya. Nah, kalau orang itu ngikutin apa yang saya tanyakan, dia menjawab, oh iya Kang Dito, berat badan saya sekarang hampir berapa? 1 tong. 1 tong sama dengan 1000 kilo ya. 1 tong sama dengan 1000 kilo. Kalau 1 kintal 100 kilo. Berarti dia totalnya adalah 10 kuintal. 10 kintal berarti 10 sak gitu kan. Itu diskusi yang sebelum menyentuh ke tema.
Tapi kalau tema sudah ada, sudah dibuat, kemudian aku tentang, loh kan sudah ada di situ, ngapain lagi mau buat jadwal lagi? Itu yang lucu, gitu loh. Contoh itu, kalau saya tadi, dasar si kurus, adanya di Pak Tile. Ya memang dasaran landasannya, rektorikanya bukan menyentuh ke tema atau pembahasan mengenai substansi yang dibicarakan. Contoh ini sudah ada nih temanya, kan? Yesus kapan jadi Kristus? Untuk menyentuh ke substansi, kalau yang meyakini Kristus yang menjadi Tuhan, berarti bukan Kristus yang dari lahir. Lalu yang Kristus jadi Tuhan itu sopo? Itu loh. 2 menit lagi. Iya. Tapi dengan suaranya, soundcardnya dikencengin. Suaranya lawan ketimpa. Nah ini kan metode model anak kecil gitu loh. Sangat memalukan kalau dia orang Katolik, dia menginjak harga diri Katolik. Kalau dia membawa nama Katolik, jemaat-jemaat yang mensaweria, yang memberikan koin-koin, ya sama halnya dengan dia. Apakah orang Katolik seperti itu? Begitu. Kok pede gitu loh, ditantangin. Bang Zuma, kamu bisa baca Ibrani? Jawaban Bang Zuma kan, nggak bisa. Dengan pedenya dia kejebak dalam perangkap. Begitu ditunjukin Bible Ibrani, dites suruh buka, suruh baca, nggak menyentuh. Dikembalikan, temanya apa? Ini dodol anak kecil, Pak Tile, RK. Apaan itu? Kalau mau ujar-ujaran pribadi sama saya aja lah. Dasar si kurus cungkring, dasar anak yatim. Gak punya duit, gak punya kerjaan, nyari koin dulu, mulut di TikTok ngujat orang. Coba aja, gak berkah. Coba dari dulu sampai sekarang naik 1 kilo aja ndak ada berat badannya. Kan gitu. Berat badannya berapa? Nggak ada 50 kilo itu. Nggak ada. Duit misalnya banyak, beli makanan, nyangkut di tenggorokan. Kan gitu. Tapi Kang Dito kenapa beda? Pak Bom kenapa nambah terus? Oh itu tuh. Kalau si RK nggak gemuk-gemuk, kan gitu. Tapi si Bom kenapa nambah terus berat badannya? Nggak nyampe 5 kilo, 50 kilo nggak nyampe. Ya paling sekitar minus 10 lah ya. Jadi kayak kerupuk gitu loh. RK punya TBC bang, wah nggak panjang umur, ntar lagi mati itu, lihat aja. Lo kan kalau kena TBC itu kan ketergantungan obat. Jadi TBC itu kalau nggak ngonsumsi obat itu ya selesai. Jadi memang perlu duit dia. Bang, maaf bang, apa manfaatnya ceritain pribadi orang sih? Cerita pribadi orang? Maksudnya nyeritain kamu bukan? Iya, nggak boleh nyeritain itu ceritain kamu pribadi orang. Nyeritain pribadimu nggak? Kalau dia gemuk, mungkin dia makmur. Kalau dia kurus, makmur. mungkin dia, kalau dia kurus, mungkin dia apa nih banyak pikiran gitu. Oh, kenapa banyak pikiran? Kenapa kira-kira banyak pikiran? Biasanya orang kurus itu dari pembawaan turunan. Oh, datanya di mana? Coba tunjuk data di Tapi mana datanya? sehat. Coba Tapi tunjuk datanya. sehat. Datanya di mana? Kalau Jangan cuma orang ngomong gemuk dulu. itu orang banyak duit. Orang gemuk banyak duit. Apakah Bom banyak duit? Banyak
duit dia, orang kaya dia itu. Oh, kayak apa? Kayak tong apa kayak manusia? Di kampungnya, aku kenal Bom Bom tuh, di kampungnya aja dia itu paling Oke, kaya kalau tanah. kenal coba ku tanya samamu, Bro Immanuel. Yang pasti berat badannya Pak Bom Bom berapa kintal? Kalau kata Bang Suma tingginya 176 km. Nggak nyambung kok ditanya apa jawabnya kalau menurut Bang Suma. Macam mana konya? Kata Bang Suma tingginya 176 km. Yang kutanya apa tadi? Ya kita pakai istilah anu aja lah Bang Suma lah. Berat beban, ya. Beratnya Zuma 156 ton. Aduh, ini agak lain. Kenapa? Dan itu kayak berasa nggak punya otak gitu loh kalau ditanya itu loh. Coba, punya otak nggak sih Pak Immanuel? Otaknya ketinggalan nggak atau di bawah Kristen. otaknya? Gimana? Maksudnya naik di sini itu kan kita lagi ngomongin memang Kristen itu debater yang pencipta. suka hanya bermodalkan menyerang personality, kan itu awalnya kita bicarakan. Iya, Terus kami makan Anda babi. terus Anda naik gitu kan. Kami makan babi. Terus Anda bilang kenapa membicarakan orang lain kan gitu kan. Nah, saya tanya sama Anda. Apakah Anda yang dibicarakan? Enggak, kan gitu. Terus Anda mengaku, saya kenal dengan Bom Bom, saya tahu Bom Bom. Nah, supaya tidak menjadi framingan, aku tanyanya tadi, Bro Immanuel, kalau Anda benar-benar kenal sama Bom Bom dan tahu Bom Bom berapa Berat kintal? badannya Berapa kintal? sepertinya Aduh, kok noise ya? 67 Bang. 67 apa? Kintal. Kalau Bang Suma bilang ton. Enggak, bukan Oh. 67 sebelum Masehi. Oh. Kalau kata Suma beratnya 67 ton. Oke, gini aja. Kita diskusi kembali ke tema ya supaya Tingginya jalan. 176 km. Mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Ya, diskusi apa nih? Itu ada tema. Yesus kapan jadi Kristus? Bagus. Ini tema yang bagus ini. Ya, aku tanya samamu Yesus dulu. kapan Yesus Jadi Kristus. jadi Kristus. Pertanyaan saya, Yesus apa artinya? Kristus apa artinya? Jawab. Ditanya malah bertanya. Tinggal kau jawab saja. Kau mampu nggak jawab? Kalau nggak dibawa aja. Saya tanya, Yesus apa artinya? Kristus apa artinya? Jawab. Yesus Artinya? nama putra Maryam. Bodoh, salah. Kalau Kristus, Kristus? itu orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Ya benar. Yang itu yang Kristus benar kamu bilang. Tapi Yesus apa artinya? Itu nama, emang nama ada artinya. Itu bodoh, kamu bodoh. Oke, di mana tertulis artinya Yesus? Sekarang bahasa aslinya Yesus itu Yahshua. Ngarang dan bodoh-bodohin orang aja kerjanya. Iya, Kalau nggak nipu nggak Yahshua. laku. Itu kamu itu. Dasar penipu, emang ada namanya Yesus bisa terjemahin. Menghujat kau memang. Apa artinya nama Yahshua? Tolong buku. Yesua Hamasya. Kenapa kau pakai nama-nama Apa Yesua? artinya? Apa artinya? Allah besertanya. Bodoh, salah. Ayo apa? Ini mau pertanyaan atau mau menyentuh ke tema? Kau celuk. Kau ngabisin waktu Enggak. aja. Aku mau tes otakmu dulu. Apa artinya? Buang-buang waktu.